Sahabat-sahabat Offset yang setia, apa kabar? Damai sejahtera bagi kita semua. Dewasa ini, sebelum pandemi Corona, COVID-19, ternyata banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di dunia kita saat ini. Hari ini, kita akan berbicara tentang HIV, penyakit yang tabu, penyakit yang dijauhi oleh banyak orang, dan juga penyakit yang mana penderita HIV mereka malu untuk berkonsultasi, untuk membuka diri mereka kepada tenaga medis sehingga mereka dapat dipulihkan, dapat disembuhkan, dan juga mendapatkan kekuatan serta penghiburan dari tenaga medis maupun juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Selamat sore, Mas. Ya, sore. Siapa namanya, Mas? Saya Kevin. Kevin. Ya. Apa itu menurut Kevin? Apa itu HIV? HIV ya. HIV itu penyakit menular seks ya dari ini. Itu penyakit yang lumayan mematikan lah ya. Tapi biasa kalau udah kena penyakit gitu tuh biasa orang mikir udah kayak wah kelar nih, udah dead. Tapi kan gituan tuh untuk sekarang zaman udah canggih ya, penyakit gituan masih sekarang udah ada penanganannya, walaupun nggak menyembuhkan tapi kan udah mengurangi tingkat resiko semakin parahnya ya. Itu deh kira-kira ya. Oke, terima kasih banyak Kevin ya. Ya. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Ya. Siapa namanya, Mas? Pak Petrus ya. Oke, Pak Petrus. Apa pendapat Pak Petrus tentang HIV? HIV itu virus yang sangat membahayakan dan mematikan. Jadi sebisa mungkin ya menjaga kesehatan yang sangat menjaga jarak lah intinya. Karena itu penyakit itu belum ada obatnya dan hanya pencegahannya aja. Jadi sangat berbahaya lah intinya. Itu aja sih. Oke. Terima kasih Pak Petrus ya. Ya, mari Pak. Ya. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Boleh kenalan siapa namanya ya? Alan. Mas Alan. Mas Alan, kira-kira menurut Mas Alan, apa itu HIV ya? HIV itu penyakit yang ditularkan karena seks bebas bukan? Terus dari darah juga bisa kayaknya, dari jarum. Itu aja sih setahu saya. Oke, Mas Alan, terima kasih ya. Sore. Siapa namanya, Mas? Givari. Mas Givari. Apa pendapat Mas tentang HIV ya? Menurut saya HIV itu sangat bahaya sih. HIV itu buat masing-masing manusia ya. Dan menurut saya harus dihindari lah. Oke, terima kasih Mas Givari ya. Hari ini bersama dengan saya Dr. Siska, dokter yang menangani penderita HIV. Selamat datang Dr. Siska. Terima kasih dokter telah hadir di dalam Offset kali ini.
Apa kabar sahabat Offset? Kita akan berbicara tentang HIV. Kita tahu bahwa HIV adalah penyakit yang mengerikan, penyakit yang menakutkan banyak orang, dan juga penyakit yang menular. Banyak orang yang takut terhadap HIV. Hari ini kita akan mendapatkan penjelasan, kita akan mendapatkan pencerahan tentang HIV oleh Dr. Siska. Karenanya, simak penjelasan ilmu yang Dr. Siska bagikan kepada kita semua. Dokter, akhir-akhir ini apa dokter kegiatan dokter ya? Sehari-hari ya, Mo. Saya di klinik VCT. Klinik VCT itu singkatan dari Voluntary Counseling and Testing. Jadi klinik khusus pelayanan untuk konseling dan tes khususnya HIV. Sudah berapa lama dokter di klinik ini? Pelayanan saya untuk HIV udah lebih dari 20 tahun, Mo. Wow. Memang lebih mengkhususkan untuk konseling, dukungan buat ODA. ODA itu orang dengan HIV/AIDS. Bagaimana dokter bisa tertarik untuk terjun, untuk cemplung di dalam pelayanan terhadap orang-orang penderita HIV/AIDS ini, dokter? Semula tanpa sengaja, Mo. Hanya karena menggantikan salah satu dokter yang biasanya harus ke layanan klinik IMS, infeksi menular seksual di suatu lokalisasi. Lama-kelamaan ternyata dokternya nggak kembali lagi karena harus tugas keluar kota. Saya yang melayani di sana dan mulai ada kasus HIV di Batam waktu itu, Mo. Dan kita dengar orang masih takut tentang HIV. Tahu-tahu pasiennya didiskriminasikan, diasingkan, orang langsung tahu dia dikeluarkan dari tempat kosnya, barang-barang dibakar dan sebagainya. Rasa apa ya? Karena kasihan dan saya lihat juga sikap diskriminasi terutama tuh dari kalangan kesehatan, petugas medis. Dan itu yang membuat saya tergeraklah kalau dokternya aja takut dengan penderita HIV, bagaimana dengan masyarakat lain gitu. Itu yang membuat saya akhirnya mempelajari lebih banyak lagi tentang HIV. Bagaimana perasaan dokter ketika awal terjun di dalam pelayanan ini, dokter? Mula-mula takut, Mo. Sama seperti masyarakat umumnya, seperti corona nih sekarang ini kita semua pada takut kelihatannya ya, Mo. Takut-takut berani lah gitu ya. Yang nekat ya nekat gitu. Tapi ternyata setelah kita mendalami tidak semudah yang kita bayangkan cara penularannya, Mo. Jadi dengan kita mengenal, mudah-mudahan kita juga bisa mencintai orang-orang dengan HIV, Mo. Iya. Kira-kira kendalanya apa, dokter, ketika di dalam pelayanan terhadap penderita HIV ini, dokter ya? Kitanya sendiri juga ikut terstigma, Mo. Jadi waktu saya makan, karena saya sehari-hari juga punya staf yang juga positif HIV, mereka takut. Loh, kok dokter Siska makan di sini ya? Oh, jangan-jangan nanti dokter Siska ketularan nih. Mula-mula awal-awal seperti itu, Mo. Jadi pelan-pelan mereka akhirnya mengerti, oh tidak seperti itu penularannya. Jadi masih banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa dengan makan bersama tuh kita bisa tertular HIV, Mo. Lantas bagaimana, dokter, pendekatan medis ya, pendekatan yang dokter lakukan selama ini terhadap para penderita HIV itu, dok? Kita mencoba untuk memberikan dukungan, Mo. Yang saya lakukan adalah mencoba mereka berdamai dengan virusnya, mencoba untuk ikhlas kalau mereka memang tertular HIV, dan kemudian mencoba untuk merubah perilaku supaya mereka bisa bertahan tetap sehat. Ya, tadi sempat dokter sampaikan bahwa di Batam ternyata sudah ada HIV ya, dokter ya? Dari tahun 87, Mo.
Kalau di Batam tahun 94. Di Batam 94. Kira-kira berapa dokter ya penderita AIDS yang ada sampai sekarang? Kasus HIV di Indonesia itu sampai bulan Maret 2020 itu ada lebih dari 500.000 kasus. Nah, Provinsi Kepri itu menduduki urutan ke-10. Dan di Provinsi Kepri, kabupaten yang paling banyak kasus HIV-nya itu Batam. Di Batam sendiri sampai November yang tahun 2019 itu ada sekitar 6.300-an kasus baru. Jadi rata-rata tiap tahun tuh kita ada penambahan sekitar 600 sampai 700 kasus baru. Oh, tiap tahun 600-an dokter ya? Untuk Batam. Ya. Iya. Nah, dokter, bagaimana pendampingan mental terhadap para penderita HIV ini? Di sini jadi orangnya udah tahu positif ya Mo ya. Kebanyakan tuh orang belum tahu. Lalu mereka mencoba, ada beberapa orang yang memang sudah pernah baca, oh gejala HIV seperti, kok saya ada mengalami gejala seperti itu. Lalu mereka mencoba memberanikan diri untuk ke layanan VCT tadi, Voluntary Counseling and Testing, untuk melakukan counseling dan testing. Di sini saya menjelaskan apa sih HIV dan AIDS. Bagaimana sih cara penularannya? Gejalanya gimana? Apakah kita punya gejala yang sama seperti orang itu? Dan kemudian menjelaskan gimana sih caranya kita mau tahu kalau kita positif apa enggak. Di situ kemudian kita anjurkan untuk tes. Jadi mereka mencoba untuk menilai sendiri apakah aku memang harus tes atau tidak. Kadang-kadang ada yang datang pengen tes, tapi ternyata dia nggak perlu tes sebenarnya karena tidak ada resiko untuk tertular Mo. Dan kalau memang setelah itu dia tahu positif, kita menjelaskan apa yang harus dia lakukan kemudian. Seperti pengobatannya, apakah dia harus merubah perilaku, lalu bagaimana cara membuka status ke pasangan, suami atau istrinya, siapa lagi yang harus dianjurkan tes, karena mungkin saja tertular dari dia. Dan di situ kita mencoba membuat dia mengerti, oke, sekarang kamu udah positif HIV nih, kamu harus bisa berdamai dengan virusmu. Jangan lagi ada rasa, kenapa kok saya, kok enggak dia, kok enggak mereka. Tapi ya memang kenyataannya kita yang positif. Ya sekarang apa yang harus kita lakukan kemudian? Tadi dikatakan di dalam pendampingan itu, apa itu HIV dokter ya? Apa itu HIV dan juga apa perbedaan HIV dengan AIDS itu dokter? HIV itu singkatan Mo, dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi sebuah virus yang dia hanya menyerang manusia, dia masuk ke aliran darah kita lewat luka yang mungkin saja tidak terlihat dengan mata telanjang kita, masuk ke aliran darah, kemudian dia mencari sel target. Sel targetnya adalah sel CD4, CD4, bagian dari sel T helper, bagian dari sel limfosit, di mana sel ini berperan dalam sistem kekebalan tubuh kita. Ketika virus ini bertambah banyak, perlahan-lahan sistem kekebalan kita menurun. Dan akhirnya muncullah beberapa gejala penyakit yang mencari kesempatan di saat daya tahan tubuh kita menurun. Dan keadaan ini yang kita sebut dia masuk tahap AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Dari virus, dari HIV menuju AIDS itu kira-kira butuh waktu berapa lama dokter? Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sendiri sudah tertular HIV Mo. Jadi dari HIV ketika menyerang kita belum ada gejala apa-apa. Gejala baru muncul ketika dia udah masuk tahap AIDS dan itu perlu waktu kira-kira 2 sampai 10 tahun kemudian. Gejalanya kira-kira apa dokter ya? Gejala ataupun juga tanda-tanda seorang penderita HIV itu dokter? Di awal-awal baru terserang, dia belum ada keluhan, tapi kemudian perlahan-lahan tubuh mulai membentuk antibodi terhadap HIV. Ketika antibodi mulai terbentuk, keluhannya biasanya demam 3-7 hari, batuk pilek
sakit tenggorokan, rasanya pegel, capek. Ketika dia mencoba ke dokter, diagnosa dokter umumnya gejala tipes, gejala malaria, gejala demam berdarah. Jarang dokter langsung berpikir oh ini sepertinya terinfeksi HIV. Perlu kemudian lama setelah diobati dia sembuh, lama tanpa gejala baru muncul tadi 2-10 tahun kemudian, ketika kemudian dia mengeluh, ada keluhan ruam di kulit, gampang jerawatan, gampang kena herpes, zoster, atau dia alergi, keluhan jamur, kemudian sering sariawan, bibir kering, pecah-pecah, dan kemudian berat badan turun drastis, sulit untuk makan karena lidah berjamur, diare kronis, dan mungkin akhirnya dia lebih banyak terbaring sakit, berhenti dari pekerjaannya. Nah, disitulah dia baru diketahui. Bagaimana proses penularannya itu dokter ya? Cara penularan di dalam tubuh manusia, virus terutama berada di dalam darah. Sehingga kita bisa tertular dari darah itu seandainya kita mendapatkan transfusi yang tercemar virus HIV. Yang kedua bisa juga gara-gara kita memakai jarum suntik bersama, terutama pada penggunaan narkoba suntik. Misalnya menggunakan heroin ataupun putau, kita juga bisa tertular gara-gara menggunakan jarum tato yang tidak steril. Dari cairan tubuh selain darah, itu ada terutama di cairan kemaluan. Laki-laki di cairan mani, perempuan cairan vagina. Maka kita bisa tertular dari hubungan seks yang tanpa pengaman. Apakah itu berlawanan jenis ataupun sesama jenis. Lewat vagina kah, lewat dubur, anal seks, ataupun oral seks, semua bisa menularkan. Dan satu lagi, seorang ibu HIV positif. Dia bisa menularkan ke bayinya saat dalam kandungan, saat persalinan, ataupun melalui menyusui bayinya. HIV sendiri tidak menular dari keringat, air mata, ataupun air liur penderita HIV. Tidak usah takut kalau kita berjabat tangan, ataupun makan bersama, minum bersama, menggunakan toilet umum, berenang di kolam renang umum, dan tidak usah takut seandainya ada nyamuk yang menggigit penderita HIV, kita tidak akan tertular dengan gigitan nyamuk tersebut. Kalau dari sendok yang sudah dipakai terus kemudian dicuci, untuk HIV-nya tidak tapi ketika si penderita HIV ini mengalami penurunan daya tahan tubuh, kemudian dia terinfeksi, misalkan dia batuk, kita aja batuk bisa tertular dari percikan dahak atau bersin kita kan Jadi mungkin sendok garpunya kalaupun dipakai orang lain, dia tertular untuk batuknya, tuberkulosisnya, tapi bukan HIV-nya Bagaimana kita bisa mengetahui dokter bahwa kita ini bisa tertular HIV itu dokter? Kita nggak bisa mengetahui dari penampilan ya Satu-satunya cara untuk mengetahui pasti bahwa kita tertular HIV itu dari pemeriksaan darah. Tesnya itu rapid test tapi anti HIV Oh, anti HIV dokter ya. Ya. Dan siapa saja yang bisa tertular HIV ini dokter? Siapapun bisa saya bisa, Romo bisa, keluarga kita, teman kita, semua orang bisa tertular. HIV tidak memandang usia Jadi dari bayi-bayi sampai yang usia lanjut ada. Walaupun saat ini, bukan saat ini, tapi umumnya yang tertular HIV itu adalah usia produktif, jadi usia antara 20 sampai 50 tahun. Untuk saat ini dokter ya, apakah ada obatnya, ada imunisasi bagi para penderita HIV ini dokter? Kalau pengobatan saat ini belum ada obat baik medis ataupun tradisional yang benar-benar bisa menyembuhkan mematikan virus ya, dalam artian mematikan virus dan kemudian dia sembuh sempurna. Tapi ada obat yang menghambat supaya virus ini tidak bereplikasi, tidak memperbanyak diri. Dan perlahan-lahan daya tahan tubuh kita akan kembali normal dan mudah-mudahan kualitas hidup kita juga sama seperti orang lainnya. Jadi dia tetap sehat dengan tetap mengkonsumsi obat
anti retroviral namanya, Mo. Jadi ketika penderita ini sudah tertular HIV, ia harus mengkonsumsi obat terus-menerus, dokter ya, tidak boleh putus ya. Minumnya sepanjang sisa hidupnya, Mo. Kita bersyukur sekali saat ini kita kalau warga negara Indonesia obatnya tuh gratis, Mo. Bantuan pemerintah, subsidi. Jadi kalau seandainya resisten, pilihan kita tidak banyak, Mo. Ada hanya beberapa lini pengobatan. Kalau ini sering putus nyambung, akhirnya resisten. Dan kalau resisten kita harus cari obat lain lagi yang mungkin akan mahal sekali biayanya untuk pengobatan kita. Tadi dokter menyampaikan jika penderita putus sambung di dalam pengobatan, itu akan menimbulkan resisten. Mungkin bisa dijelaskan, dokter, apa itu resisten terhadap obat itu, dokter? Resisten itu artinya kebal, Mo. Jadi kalau kita minum antibiotik, biasanya dokter memberikan, oke, ini Pak harus dihabiskan ya. Sebaiknya memang kita habiskan, walaupun mungkin 1-2 hari minum obat udah sembuh. Kan obat antiretroviral ini bukan mematikan virus, dia hanya menghambat supaya virusnya tidak bereplikasi. Sehingga ketika tidak ada kadar obat di dalam darah, pelan-pelan virus ini berkembang biak lagi. Dan dia akan makin banyak lagi. Kita minum obat lagi, ternyata udah nggak mempan, Mo. Ya. Bagi penderita HIV, dokter ya, permasalahan hidup seperti apa yang kerap kali mereka alami, dokter? Sejauh dokter menangani kasus-kasus tersebut. Yang seringkali mereka keluhkan itu stigma dan diskriminasi di masyarakat, Mo. Stigma buruk. Masih banyak masyarakat kita yang berpandangan bahwa HIV itu sesuatu yang berkaitan dengan moral, dengan perilaku yang buruk. Padahal bukan berarti orang dengan HIV itu dia selalu berkaitan dengan moral. Orang menganggap bahwa seseorang yang kena HIV itu sesuatu yang aib untuk keluarga. Sehingga banyak mereka yang mengalami diskriminasi, diasingkan dari keluarga, diberhentikan dari pekerjaan. Ketika mereka mau melamar pekerjaan pun mereka juga mendapat hambatan. Nah, tanpa disadari mungkin kita sendiri adalah pelaku stigma dan diskriminasi. Saya rasa ini semua hanya karena pengetahuan. Kalau mereka paham tentang cara penularan, mungkin sikap stigma dan diskriminasi ini bisa dihilangkan. Apakah penderita HIV ini boleh berkeluarga, ya, membangun keluarga baru, gitu ya? Tentu, Mo. Pernikahan itu harapan hampir pada umumnya, ya. Itu hak seseorang untuk menikah. Penderita HIV boleh menikah, boleh mempunyai keturunan, asal dia melakukan pengobatan, Mo. Dan kita berharap dia jujur dari awal ketika dia akan membina hubungan dengan seseorang. Dengan pengobatan antiretroviral yang teratur, disiplin, mudah-mudahan virusnya itu, jumlah virusnya itu kecil sekali, bahkan tidak terdeteksi. Sehingga resiko untuk menularkan ke pasangan ataupun ke keturunannya, anaknya itu juga kecil. Ada program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Kalau seandainya ibu yang positif, resiko penularan dari ibu ke anak pun juga bisa kita kecilkan, kurangi dengan pengobatan yang teratur. Usaha-usaha apa, dokter, yang harus dilakukan oleh penderita HIV untuk menjaga kesehatan, dokter? Yang pertama, tadi dia harus berdamai dulu dengan virusnya, dengan dia ikhlas menerima kenyataan bahwa dirinya positif. Mudah-mudahan dia punya semangat hidup untuk, oke, saya harus melakukan apa. Kemudian dia rutin pengobatan, minum antiretroviral, teratur, tepat waktu, jaga pola makan, gizi yang baik, tidak harus mahal, olahraga teratur, tidak merokok, kalau bisa tidak menggunakan narkoba, dan cukup istirahat, penuh semangat, rajin berdoa, jangan lupa, Mo, sama banyak melakukan kebajikan mungkin, Mo. Bagaimana resiko bagi penderita HIV di tengah pandemi corona ini, dokter? Sebenarnya resiko kita untuk tertular COVID-19 ini semua sama resikonya, ya, Mo, ya, tergantung masing-masing.
Tapi ketika seorang penderita HIV, dia tertular, terinfeksi COVID-19, tergantung juga daya tahan tubuh dia. Kalau daya tahan tubuhnya masih rendah, tentu komplikasi yang bisa dialaminya jauh lebih berat, Mo. Mungkin dokter ada pesan-pesan bagi masyarakat, bagi para penderita HIV, maupun juga bagi masyarakat yang sehat, dokter, terkait HIV ini, dokter. Ya, buat teman-teman Oda tuh orang dengan HIV/AIDS ya, Mo. Ya, selalu semangat, jangan pernah putus asa, jangan pernah rendah diri, pengobatan teratur, antiretroviral, dan tadi jangan lupa berdoa ya, Mo. Hati yang gembira itu adalah obat yang paling baik, Mo. Jadi yakinlah karena kasih Tuhan, tentu perubahan ini akan menjadi lebih baik buat dirinya secara pribadi. Buat masyarakat sendiri, untuk mencegah jangan sampai kita tertular HIV, ingat ada singkatan ABCDE. A-nya abstinence, artinya jangan lakukan hubungan seksual sebelum menikah. B-nya kalau sudah punya pasangan, be faithful, saling setia, Mo. Yang ketiga, kalaupun ternyata pasangan kita, istri kita, suami kita tertular HIV, gunakanlah kondom. D, don't use drugs, jangan gunakan narkoba, khususnya narkoba suntik. Tapi juga jangan gunakan narkoba yang lain, Mo, kayak inek, sabu-sabu, ganja, alkohol. Dia tidak menularkan HIV secara langsung, tapi ketika dia on, perilaku seks kita biasanya juga jadi bebas ya. Dan E, dengan mendapatkan edukasi, mudah-mudahan informasi ini bisa menjaga diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita untuk terhindar dari HIV. Mungkin akhir kata dari aku, di sekitar kita banyak kafe ya, Mo. Di sanalah banyak kaum muda. Hindari HIV, tapi jangan jauhi Oda. Terima kasih, dokter. Sahabat-sahabat Offset yang setia, demikianlah obrolan sehat kita bersama Dr. Siska yang telah bergumul 20 tahun menangani penderita HIV. Dan beliau juga sudah menjelaskan yang luar biasa bagi kita semua tentang bagaimana proses HIV ini, bagaimana orang sampai tertular, dan bagaimana juga cara mengatasi, serta bagaimana cara pencegahannya. Terima kasih banyak, dokter, atas penjelasannya, atas ilmu yang dibagikan, dan juga atas pencerahan bagi masyarakat pada umumnya. Saya yakin dan percaya bahwa Offset ini berkaitan dengan HIV akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mari sahabat Offset, kita akhiri obrolan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas begitu banyak rahmat dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami semua. Pada kesempatan ini kami secara khusus berdoa bagi para tenaga medis, terkhusus Dr. Siska yang dengan setia mendampingi orang-orang penderita HIV. Sudilah kiranya Engkau senantiasa mendampinginya dan juga tenaga medis yang ikut ambil bagian di dalam proses pemulihan bagi saudara-saudari kami ini. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini menderita karena HIV ini. Biasa memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan, dan juga memberikan mereka keberanian serta harapan, agar mereka boleh terus memiliki harapan
sehingga mereka dapat melanjutkan perjuangan hidup mereka bersama dengan keluarga, sanak saudara mereka, sahabat kenalan mereka, dan juga orang-orang yang mereka jumpai di dalam kehidupan ini. Doa ini Tuhan kami aturkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak, Dokter.